Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmatnya dan maghfirah darinya. Tentunya segala puji padanya, yakni pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, pula kesempatan waktu kita, serta yang paling agungnya yakni nikmat iman dan Islam. Karenanya lah kita mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah tetapkan, yakni sholat Jumat. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat termasuk keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya tentu setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan 3 kali, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan pastinya setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Karenanya iman kepada hari akhir, termasuk pula kepada adanya kematian, merupakan salah satu pokok keimanan yang harus kita yakini, bahwasanya tak ada di dunia ini yang akan abadi. Kullu man 'alaiha fan, bahwa setiap yang ada di dunia ini adalah fana, hanyalah sementara.
dan pasti akan pada saatnya Allah tetapkan padanya, maka tidak bisa ajal itu dimajukan, pula tidak bisa diakhirkan. Karena itu, bagaimana seorang mukmin yang mengimaninya senantiasa mempersiapkan bagaimana akan nantinya dengan beramal soleh, maka itulah yang akan mempertanggungjawabkan selama perbuatannya di dunia. Namun banyaknya kesenangan dan bagaimana fenomena saat ini akan melalaikan kita dari yang namanya kematian. Seakan-akan hidup di dunia ini tak akan pernah merasakan sakit atau derita. Padahal sejatinya akan ada suatu saat, apakah dia sekuat yang mempunyai fisik yang kekar atau mempunyai badan yang tidak gampang untuk sakit. Ada saatnya fisiknya itu lemah, dan pula ada saatnya pula keluarga yang kita cintai atau mungkin diri kita pada saatnya nanti akan dijemput oleh ajal. Maka bagaimana saatnya nanti malaikat akan mengabarkan kepada seorang mukmin maupun kafir akan datangnya ajal, dan bagaimana sama-sama malaikat al-maut akan mencabut nyawa kita. Maka sudahkah kita mempersiapkan saat-saat itu? Atau kita masih terombang-ambing, kita lalai dengan adanya perhiasan dunia ini? Yang pasti semuanya akan kembali pada sisinya Rabb yang Maha Kuasa, Rabb yang Maha Memiliki. Maka pada saatnya kita harus senantiasa siap untuk menghadapnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana seorang mukmin terkadang dengan kesenangan yang dia miliki atau saat-saat yang membahagiakan, ketika saat itu datang kepadanya, apakah kita sudah siap? Karenanya tidak akan pernah kita bisa kabur. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun ke benteng yang paling tinggi sekalipun,
Karenanya kabar kematian seseorang itu adalah pelajaran bagi kita bahwa pada saatnya kita menjelang sakaratul maut, maka kita akan kembali pada Rabb kita. Dan orang-orang yang beriman, yang mereka beramal solih dan mengakui Rabb-nya adalah Allah, diberikan kabar gembira. Innal ladina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah engkau bersedih. Gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah Allah janjikan kepadamu. Itulah kepada orang-orang yang solih. Sedangkan kepada orang-orang yang kafir, kabar itu pula, yakni kabar siksaan, namun disebut pula kabar gembira untuk menyindir mereka mengapa mereka sudah kafir kepada Allah. Yaitu al-busra, dikatakan dalam surah Al-Furqan, yauma idil lil mujrimin, yakni kepada mereka orang-orang yang berdosa, maka tidak akan berguna sedikit pun apa yang telah mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Tentunya bagi kita tidak ada keinginan dari berbuat dosa dan keinginan sul khatimah, maka tiada keinginan. Namun apakah ketika sudah saatnya tiba kita telah siap? Inilah yang perlu kita tafakur diri dan muhasabah diri terhadap diri kita. Wallahu fiikum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ada sebuah pertanyaan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya.
Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak ridho, tidak suka bertemu dengannya. Maka pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha, idza busyira, atau kul luna nakrahul maut, wahai Rasulullah, tentang orang yang tidak bertemu, tidak suka bertemu dengan Allah, artinya dia tidak suka kematian. Bukankah semua kita tidak suka kematian? Maka jawaban Nabi, idza busyira bi rahmatillahi wa magfiratihi ahabba liqa'allahi wa ahabbahullahu liqa'ah, wa idza busyira bi adzabillahi kariha liqa'allahi wa karihahullahu liqa'ah. Rasulullah menjawab, yang aku maksud adalah keadaan seseorang ketika sakaratul maut. Karena ketika itu seorang mukmin diberi kabar gembira tentang rahmat Allah dan ampunan untuknya, sehingga ia pasti suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan seorang yang kafir diberi kabar tentang azab Allah, sehingga ia pasti tidak suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka disinilah bisyarah akan kabar gembira ketika orang itu akan meninggal. Tentunya yang pertama, bagi orang yang beriman akan dikatakan kepadanya, bergembira dengan ridho Allah dan surganya, wahai kekasih Allah. Dan juga yang kedua, bergembira dengan surganya, dan nantinya dosa-dosanya dihapuskan. Sedangkan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dikatakan kepadanya, bergembiralah terhadap hukuman Allah dan nerakanya, wahai musuh Allah. Ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas. Maka sudah saatnya kita memprioritaskan kehidupan ini yang nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita amalkan, yang kita lakukan di dunia ini, dengan beramal soleh, yang tentunya semoga dengan khutbah yang singkat ini menjadi tausiah dan nasihat yang mengingatkan kita, sehingga akan bagaimana lalainya kita kembali diingatkan bahwa pada saatnya nanti ajal akan datang kepada kita, dan tentunya sudah semestinya kita mempersiapkan akan hal ini. Ketika ditanyakan oleh Abu Dzar terhadap temannya ketika safar, apa yang kamu persiapkan? Tentunya orang yang safar menyiapkan segalanya untuk pergian. Tapi maka Abu Dzar, sudahkah kamu persiapkan untuk mempertanggungjawabkan kepergian yang abadi nantinya? Tentunya kata Abu Dzar, itulah yang lebih berhak untuk kita persiapkan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Semoga Allah senantiasa mengampuni kesalahan kita dan juga memudahkan urusan kita, serta senantiasa menjadikan kita dimudahkan untuk terus beramal solih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan dan dirapikan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, iqamatis shalah, iqamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadakkarun. Yudabbiru amra minas sama'i thumma ya'ruju ilaihi fi yawmi kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah